Ya buat teman-teman yang semalam merasa kuliah ngebuat gambar pasti agar masih bingung, masih ya kan bingung sih, masih belum paham atau mungkin ya pemahaman belum nyampe. Ya mungkin video ini sedikit membantu buat review ya, semoga bisa jadi eh, ini buat review, buat meeting juga atau bermanfaat buat transkripsi ya. By the way ini saya buat ya untuk kebangunan kita. Nah, oke, saya ulang lagi kemarin pokoknya di kelas FGMate yang kelas yang apa, di kelas ruangan ini saya ngebuat tutorial lagi, ngulang lagi. Kita akan menggunakan fdiagram.net. Jadi fdiagram.net ini software yang online sih, software online yang kita pakai buat membuat diagram. Banyak sih sebenarnya, kalau kalian tahu MS Visio juga bisa, Star UML juga bisa ya, tuyul lah. Tapi di sini saya menggunakan yang gratis, yang gampang kalian pakai, nggak pusing-pusing misal krek-krek segala macam. Oke, ini dia. Udah dilihat kan tadi linknya di mana? Oke, itu sudah saya buka diagram.net. Sekarang create new diagram. Oke, saya pakai yang as diagram, kebetulan di sini sudah ada nih. Jadi saya nggak perlu UML lagi. Seharusnya masuk ke UML, tapi ya udahlah. Di sini udah ada kelas diagram, kita create, muncul kayak gini. Kalau mau ngezoom pakai kontrol sama scroll ya. Jadi kita kontrol, tahan, sama scroll mouse. Nah, di sini udah ada gambar kelas dengan relasinya. Di sini cuma saya mau ulang aja buat yang semalam masih bingung gimana caranya. Gimana mungkin pemahaman belum nyampe atau mungkin ya mungkin lupa. Ya, di sini kita klik tab UML yang sebelah kiri, dulu pilih yang kelas aja nih, yang ini nih ya. Jangan yang lain karena di sini udah jelasin kelas name, field type sama metode-nya. Oke, sebenarnya sih kalau ngomongin field type seharusnya kita menggunakan tipe data. Cuma nantilah kita bahas di selanjutnya. Tipe data itu kan macam-macam. Ini kita menyinggung soal basis data. Cuma di sini saya bikin kalian paham dulu apa gunanya kelas diagram, gunanya untuk apa, relasinya bagaimana gitu kan. Oke, kita double klik aja di sini. Kalau mau ganti nama double klik aja. Nah, cuma di sini kalau kita mau gedein ini ya, ukurannya kayaknya kalau diginiin nggak berpengaruh ya di resize pakai mouse. Klik aja di field type, klik klik gini kan sekali, Control R, size field. Ini ya, kalau mau zoom gitu ya. Nah, oke, ini udah kita gedein. Kalau mau kecilin gimana? Bisa pakai dari sini nih, tuh ada, bisa kita kecilin. Filter kita double klik plus apa? Oke, ulang dulu. Kita flashnya mobil deh. Kita bahas mobil lagi seperti sebelumnya, ya kan? Si mobil ini bisa ngapain aja dan punya apa datanya. Nah, kayak gini. Nah, di sini tuh kalian buat untuk menjelaskan field type data titik kelasnya. Di sini properti ya, sebutan field itu sebutan properti. Properti itu adalah yang dimiliki sebuah objek. Apa yang dipunyain, bukan dia bisa ngapain. Kalau yang dia bisa ngapain itu ada di bawah di metode type-nya. Jadi kalau misalkan di atas ini berarti dia namanya property. Misalkan mobil itu punya namanya warna. Ada juga mobil itu punya apa yang unik milik orang lain, seharusnya bukan warna dulu. Yang paling penting adalah NKB atau STNK-nya. Contoh, warnanya apa, ya kan? Tahun, silinder, gitu ya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh mobil? Macam-macam. Jadi saya cuma menggeneralisasi sebuah mobil, jadi ya saya tulis yang bisa dilakukan.
itu berjalan. Tadi saya lagi lebih rapi ya. Nah kayak gini kelasnya si mobil. Muncul pertanyaan lagi, udah gini doang ya. Kalau saya sini saya cuma jelasin gimana cara ngebuat satu kelas. Kalau nanti relasi seperti apa nanti saya jelasin lagi. Oke, ini saya anggap udah ngerti. Jadi ini kelasnya si mobil. Jadi kita menggambarkan kelas yang kemarin kita bikin coding mengenai OOP. Penggambarannya seperti ini, dimana di OOP itu ada kelas, ada propertinya yang disebutkan di atas sebelum masuk ke function method, dan kemudian ini adalah metodenya, bisa ngapain aja. Nanti ini akan saya buat juga video selanjutnya mengenai PBO-nya, mengenai codingnya. Jadi antara ini sama program nanti saya matchingin. Cuma nanti nggak sekarang. Kalian pahami dulu makasih. Ini saya membuatkan dokumentasi mengenai sistemnya. Contoh lah, saya akan sedikit ulik lagi masalah siswa dan user yang saya bahas kemarin. Di sini saya membuat kelasnya siswa dan juga di sini kelasnya ada punya siapa? User. Anggaplah kita membuat suatu account buat masuk ke sistem. SIA misalkan, SIA siswa, SIA sekolah gitu kan. Di mana siswa itu bisa masuk kalau dia punya account. Ini adalah sebuah modul yang saling terintegrasi di mana siswa dengan user memiliki hubungan gitu ya. Jadi di siswa kita buatkan ID-nya atau NIS NISN kalau siswa itu ya, bukan NIM, NISN gitu kan. Ya apa lagi, oh sorry ini kayaknya saya salah. Ini NISN, terus kita buatin lagi nama gitu kan, KTM, alamat dan telepon. Artinya seperti ini. Udah nih ya, selesai. Metodnya apa? Nah di modul siswa itu, jadi kita menggambarkan kelasnya siswa, modulnya si siswa. Modulnya siswa itu bisa ngapain? Nah, bisa ngapain aja? Kayak gini nih dia. Oh, dia bisa nambah siswa. Bisa juga edit. Bisa juga apa? View. Delete. Udah. Ingat, saya kemarin sempat bahas di mana data transaksi, di mana data master. Di sini yang saya buat ini adalah sifatnya table master, data master. Kelasnya itu berbentuk master. Di sini transaksinya, ya kan? Kita buat ini usernya ada ini username. Saya gedein dulu deh, kecilan. Juga ada password. Ada apa lagi? Misalkan login flag buat tanda bahwasanya akun ini udah login atau belum gitu kan. Nah di sini juga ada nih relasinya ke sana, ada itu nih NISN-nya siapa ada. Kita buat yang simple tapi harus paham. Ini simple aja. Metodenya apa? Jadi kita bisa bilang ngapain aja nih sih modul user ini. Oke lah, dia bisa buat tambah data juga. Nah, bisa ngapain lagi selain ini? Kita bisa juga buat apa? Login dan logout. Forget pass. Muncul pertanyaan, ingat-ingat lagi, kok bisa saya bikin-bikin kayak begini? Jadi gini, kita analogikan sebuah objek itu berdasarkan fungsinya. Contoh, makanya saya bilang kemarin-kemarin bahas mobil supaya kalian tahu dasarnya. Kelas itu bisa ngapain dan ada apa aja. Makanya di modul user dia bisa nambah datanya, bisa ngedit view juga delete.
juga bisa untuk login, logout, juga perlu password. Nah, udah jadi dua-duanya kayak gini, ini gimana hubungannya, relasinya seperti apa? Kemarin kan saya sempat bilang di kelas kan, eh, di mana yang dijadikan sebagai primary key, di mana sebagai foreign key. Kalau primary key ada kunci unik yang tidak bisa digandakan, itu untuk mencegah data redundancy. Artinya ada apa? Redundancy itu adalah penggandaan data ya. Di sini kalau sistem itu nggak boleh ada namanya data yang ganda. Karena kemarin saya jelasin gimana relasinya, apa yang berhubungan primary key dengan foreign key. Di sini saya jelasin, masternya siswa itu cuma punya satu primary key yaitu NISN. Di transaksi udah jelas primary key-nya ID dengan foreign key-nya NISN. Kuncinya paling gampang kalian tahu di mana primary key, di mana foreign key. Primary key yang di mana data master itu cuma punya primary key, dia nggak punya foreign. Tapi bisa nggak? Bisa juga punya foreign. Contohnya kemarin yang saya bilang ada pegawai ada jabatan, dua-duanya master, tapi dia bisa saling bersinggungan. Nah, karena kebutuhan datanya. Berarti kesimpulannya kita menentukan data master transaksi bukan dari situ. Ya sesuai dengan kebutuhan data master itu data sifatnya tetap, transaksi adalah data yang sifatnya berubah-ubah. Jadi gitu ya. Frekuensi perubahannya sangat tinggi gitu ya. Oke. Jadi gimana caranya nih hubungan siswa sama user? Siswa referen ke user apa user referen ke siswa? Kemarin kan saya sudah bilang pas di kelas, berarti kita di sini user itu referen ke siswa. Kalau kalian mungkin bingung gimana caranya ngobrolnya gimana nih, pas kalian klik sini ada tanda sama dengan tanda panah nih, klik aja usernya. Nanti di sini ada panah yang sifatnya kabur ya. Klik sekali tuh dia langsung ke siswa. Daripada minggu kemarin pakai panahnya gimana itu bisa pakai ini. Jadi user itu nge-referen ke siswa saat transaksi terjadi di siswa, ID user dia tuh nge-referen siswanya siapa di user ini punya siapa, oh punya siswa, misalkan siswanya si Oki, berarti nanti dia saat bikin usernya Oki, datanya bukan Oki gitu, siswanya. Nah seperti ini. Nah relasinya kardinalitas itu ada hubungannya, relasinya bagaimana, apakah one to one atau one to many. Dan di sini khusus case ini yang terjadi adalah relasi one to one, di mana satu user untuk satu siswa, nggak bisa banyak user satu siswa. Kalau secara umum bisa aja dibikin, tapi untuk sistem yang sesungguhnya valid itu harus satu user sama satu siswa. Jadi saya buat kardinalitasnya adalah 1:1, one to one. Ini teks satu. Ini di sini ada general, tag general, ada teks. Kalian klik sekali, nanti muncul tulisan teks. Kalian ganti teksnya, silin, jadi size, bisa dikit. One, two. Sorry, seperti ini ya, one-to-one relasi. Oke, video tutorial sampai sini aja saya jelasin. Nanti kalau mau kurang paham, kita ketemu lagi di kelas atau kita bisa komunikasi di sosial media, baik WhatsApp dan sebagainya. Oke, saya tutup ya. Saya anggap kalian sudah mengerti, dan kalau nanti masih belum paham juga bisa lebih saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.